fufu-fafa, dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan, masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi coba kita endapkan sebetulnya sebagai satu refleksi. Upaya untuk membenahi kepolisian adalah upaya untuk membenahi peradaban. Jalan raya itu bukan milik polisi. Tapi tanpa polisi, jalan raya berubah menjadi tempat brutalisme. Saya hindari istilah anarkisme tadi karena betul Usman. Kata anarkisme itu adalah puncak tertinggi dari demokrasi itu. Kata anarkisme datang dari penggalan kata an dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, dan arko. Arko artinya kepala, an artinya tanpa kepala. Demokrasi memang harusnya tanpa kepala karena kesetaraan. Tapi udah kata itu udah keburu dipakai. Kalau begitu saya nggak boleh lagi mengajar. Saya mengajar critical thinking di UI. Di dalamnya saya mengajar dua cara berpikir kritis. Satu Marxisme, dua anarkisme. Itu. Marxisme adalah kritik terhadap arogansi kapital. Anarkisme adalah kritik terhadap arogansi kekuasaan. Dua-duanya bermutu untuk menghasilkan demokrasi. Tapi kata itu udah mengalami pejorasi sehingga you anarki, you anarko. Lo itu kata yang bagus. Anda Marxis. Lo itu kata yang bagus. Karena diajarkan berpikir kritis itu. Membongkar ekonomi tanpa pengetahuan Marxisme nggak ada gunanya. Membongkar kekuasaan tanpa pengetahuan anarkisme nggak ada gunanya. Jadi itu pentingnya kita belajar bersama-sama di sini. Tapi itu hanya mungkin dilakukan kalau ada persahabatan antara polisi dan masyarakat sipil. Polisi membutuhkan organic partner, partner yang organis. Partner yang ada dalam satu ekologi, yaitu masyarakat sipil. Tentara tidak memerlukan masyarakat sipil. Tentara hanya bekerja melalui komando. Polisi tidak begitu. Polisi dalam meritokrasi, fungsi mendahului komando. Sebaliknya dalam militer fungsi itu disebabkan karena ada hierarki komando. Polisi fungsi mendahului komando. Yes. Bisa jelaskan mungkin Bung Rocky? Anda kalau punya poin pangkatmu itu 3 balak bisa bertengkar dengan yang 3 bintang supaya terlihat betul-betul penguasaan tentang situasi. Reserse yang diperiksa teroris itu boleh kasih poin menentang pendapat dari komandannya. Kan begitu Pak. Tapi dalam kita nggak mungkin begitu. Kalau sudah kan prinsip military efficiency, bila Anda telah membidik, jangan ragu. Kalau masih ragu, tarik picunya. Polisi nggak bisa begitu. Di dalam polisi diskusi itu mesti berlangsung. Karena itu fungsi mendahului komando. Itu nilai dalam kepolisian begitu. Tidak mungkin komando itu dipakai untuk mengaktifkan fungsi. Bagaimana mungkin Kapolri membatalkan fungsi reserse dari seorang petugas di lapangan? Nggak bisa. Karena keahlian dia itu adalah mengintip potensi bahaya. Lapor aja, diskusikan. Itu kan dalilnya begitu. Karena kita sama-sama hidup di dalam satu iklim yang memungkinkan kita bertengkar di dalam sistem demokrasi. Kecuali kita hidup di dalam the republic of fear. Setiap kali ada ketakutan, maka minta jaminan polisi. Dengan kata lain, rasa nyaman harus mendahului rasa aman.
Itu ide Kamtipmas. Saya merasa aman karena kampung saya di setiap gang ada satu kompi brimob. Memang saya rasa aman. Tapi saya tidak merasa nyaman, itu soalnya. Kalau keadaan perang, rasa aman harus mendahului rasa nyaman. Dalam keadaan harmoni, demokrasi, rasa nyaman mendahului rasa aman. Dan itu tugas kepolisian. Gak mungkin saya rasa aman kalau di mana-mana saya lihat ada Kopassus di situ. Gak bisa, saya gak akan aman. Karena saya tahu setiap saat dia bisa kokang senjata. Kayak kemarin kasus demonstrasi di Glodok itu, tentara berkeliaran di situ. Gak ada yang rasa nyaman di situ. Rasa aman diproduksi karena saya tahu di belakang saya ada senjata. Rasa nyaman diproduksi karena saya tahu di belakang saya ada polisi. Kenapa? Saya bisa bercakap-cakap dengan polisi. Kenapa? Kita satu grammar. Polisi itu adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.